Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Ini sudah lama saya tidak live sendiri ya. Jadi saya lebih suka bikin video di YouTube. Oke, saya baca-baca deh, nyapa teman-teman. Oke, ada Teh Elvina. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Kapan kita wawancara lagi nih? Sade. Oke. Saya itu paling 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 bingung kalau ditanya saham gitu ya, karena saya tidak setiap hari nontonin saham teman-teman. Jadi santai aja ya. Apalagi kalau lagi ngomongin Bukalapak ya, saya kan nggak beli, nggak punya satu lembar pun, jadi nggak ikut hingar bingarnya, nggak ikut apa getar getirnya. Saya cuma ketawa-ketawa saja begitu. Oke, apalagi hari ini Syariah Saham berkenan. Saya juga nggak baru dapat kabar dari Kang Adi kan. Oh, ternyata kemarin Kang Adi ngobrol sama Om Yuda Keling ya. Jadi intinya teman-teman kalau mau ngobrol ya, kalau mau cerita atau mau nanya, klik aja lah di komentar ngomong apa ya. Oke, kita bahas tentang apa, saham Bukalapak. Oke. Sejak awal pun saya secara pribadi ya, saya itu menghindari saham-saham IPO gitu. Pertama karena dari sisi laporan keuangannya pun kan ya masih menggunakan 3 tahun yang lalu, 3 tahun terakhir, dan kita kan bisa lihat misalnya dari sisi profitabilitas belum menjanjikan gitu. Kemudian kalau Bukalapak ya, orang kemarin juga rame-rame menghitung gross merchant value atau apapun gitu ya, karena itu kan fundamental itu biasanya ngobrolin prospek ke depan. Nah, kemudian secara teknikal juga belum terbentuk gitu, karena belum ada minimal MA20-nya pun belum ada atau apapun ya. Jadi saya melihat bahwa saham IPO itu risiko dan potensinya itu lebih berisiko maksud saya. Jadi saya ya cenderung menghindari deh kalau saham-saham IPO apapun sahamnya gitu ya. Jadi kalau ditanya ya, saya kenapa sih jarang ngebahas saham Bukalapak, saham apapun gitu, karena ya tadi gitu, karena saya tidak terlalu memperhatikan saham-saham IPO apapun perusahaannya, dan itu setiap orang boleh berbeda. Apalagi saya kan generasi old school ya. Generasi old, kalau bilang, orang bilang itu saya itu old economy katanya. Tapi di hari ini justru yang old economy itu yang dominan ya. Ada saya lihat batu bara naik, CPO naik, consumer goods naik juga gitu ya. Kemarin sekarang mulai nih ke komoditas. Padahal sebenarnya kalau saya lihat komoditas itu di bulan kemarin tuh sudah mulai ada tanda-tanda gitu kan. Misalnya dari harganya yang terus naik, harga dunianya. Kemudian juga dari kinerjanya yang menarik gitu. Tapi karena mungkin tersihir oleh adanya saham-saham teknologi, saham-saham teknologi yang katanya growth-nya itu eksponensial, bukan lagi aritmetik, ya apa sih lawannya? Bukan lagi berderet biasa tapi deretnya eksponensial ya. Tapi kan pada akhirnya semua juga ada pasarnya ya, ada market makernya gitu. Jadi kalau saya sih lebih melihat, apalagi minggu kemarin kita rame ada pertentangan antara apakah growth atau value yang relevan dengan saat ini. Kalau saya sih senyum-senyum aja. Semua juga ada pangsa pasarnya, semua ada waktunya. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas, kalau kata Al-Quran mah. Karena ini malam Jumat nih. Malam Jumat tuh temanya ya ayat-ayat ya. Jadi yang namanya kejayaan, kemenangan, cuan itu dipergilirkan di antara manusia gitu. Jadi boleh jadi sekarang yang merasa bangga, yang merasa gagah, yang merasa hebat itu adalah orang-orang yang memiliki saham-saham teknologi dan merekomendasikan saham-saham itu. Tapi suatu ketika juga mungkin dia akan mengalami penurunan dan digantikan oleh sektor lain. Ketika sektor ini juga naik, orang lagi rame, nanti akan digantikan lagi dengan sektor lain. Nah, yang penting teman-teman mengikuti sektor rotation itu, rotasi sektornya itu. Kalau saya boleh cerita, misalnya rata-rata sih saham komoditas itu eh, pertengahan tahun memang turun gitu ya, tapi menjelang akhir tahun naik gitu. Kenapa? Karena di situ ada
musim dingin yang biasanya permintaan tetap ada atau bahkan bertambah, tapi pasokan mulai berkurang karena ada faktor yang ya musim itu kan seperti itu ya. Yang namanya buah-buahan juga ada musimnya gitu. Kecuali ya yang ada sepanjang musim gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka mencari peluang itu di saham-saham yang sedang ditinggalin orang gitu. Kalau kemarin misalnya batu bara nggak disentuh ya kita masuk dikit-dikit gitu. Kalau udah mulai rame nih, saya mulai nih pasang trailing profit gitu. Kenapa? Karena biasa kalau udah rame dan keluar berita, di situ saatnya distribusi. Teman-teman boleh cek saham-saham yang kemarin melonjak tinggi, kemudian setelah itu turun gitu. Kenapa? Karena sudah saatnya. Jadi kalau saya baca siklus kan, kalau secara teknikal teori Dow atau teori apapun ya yang sifatnya teknikal, misalnya ada masa akumulasi, ada masa partisipasi, kemudian distribusi. Nah, ketika misalnya masa akumulasi ini biasanya fear, takut beli gitu. Kenapa? Karena emang di tanda kutip market maker yang sudah punya informasi lebih cepat itu udah mulai nyicil, beli gitu ya. Nah, kemudian nanti ada partisipasi. Nah, partisipasi ini retail mulai ikut gitu. Kayak saya lah gitu ikut gitu. Itu sampai menjelang ada news, menjelang ini rumor positif mulai dihembuskan gitu. Ada akuisisi inilah, ada rapat umum pemegang saham yang menyetujui apa-apa gitu ya. Nah, kemudian setelah naik munculkan berita positif justru turun. Maka jangan aneh ketika, "Mang, kenapa sih perusahaannya bagus, kinerjanya bagus tapi harganya turun?" Karena yang beli itu sudah jejak dari awal, udah beli ya. Contoh ya, berikan contoh yang real lah. Breeze itu mulai breakout akhir Juni. Saya masih ingat berita yang dihembuskan saat itu. Breeze ini ketinggalan karena Breeze tidak terlalu gembor-gembor tentang digital. Di saat lain muncul bank-bank digital gitu kan. Nah, ternyata Breeze itu turun tuh. Karena gak ikut banyakan yang lain katanya. Turun. Tapi akhir Juni teman-teman. Akhir Juni sekitar tanggal 25 atau 26. Breeze itu breakout. Mulai reversal dari penurunannya. Nah, saya mungkin menduga di saat itu sudah ada orang yang tahu bahwa kinerja Breeze ini bagus gitu. Nah, tapi belum muncul laporan keuangan karena kuartal kedua itu sampai 30 Juni. Gitu. Tapi mungkin ya pastilah ada aja misalnya ada yang mungkin bukan bocoran, tapi mungkin kalau misalnya ada satu pihak yang mengatakan ini kuartal kedua lagi bagus sih perbankan. Nah, itu kan udah mulai beli gitu. Tapi kita lambat bereaksinya. Kalau saya sih beli di 1700-1800 karena saya selalu memperhatikan bulan ketiga dari periode pelaporan. Misalnya begini ya. Sekarang ini kan kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu Juli, Agustus, September. Maka September itu biasanya saham itu turun. Karena banyak yang mengantisipasi laporan keuangan tidak sesuai ekspektasi, misalnya tidak sesuai harapan. Turun tuh karena banyak yang lepas, big fund lepas dulu gitu ya. Atau sebagian besar lepas. Nah, nanti di akhir bulan teman-teman cek semua chart saham yang disukai oleh teman-teman, cek ada yang breakout nggak. Kalau ada yang breakout downtrend line atau misalnya secara teknikal ya, jadi saya menggabungkan teknikal dengan fundamental. Ketika secara teknikal tren itu lagi turun, kemudian ada breakout dan volumenya besar, kita patut berbaik sangka bahwa kinerja perusahaan ini sedang bagus. Tapi kita belum tahu karena laporan keuangan itu kan butuh diaudit, butuh juga misalnya dilaporkan, dibuat draftnya. Karena gini, saya tukang entry ya, jadi saya tahu misalnya siapa emiten yang paling cepat dalam merilis keuangan. Saya contohkan misalnya Arwana Citra Mulia itu rata-rata seringnya paling pertama rilis. Orang lain tanggal 20-an gitu ya. Misalnya gini, September itu kan deadline-nya Oktober. Jadi ketika 30 September itu adalah periode semester ketiga. Ya, semester ketiga. Periode triwulan ketiga. Maka teman-teman cek. Nah, tanggal 30 September itu tinggal lihat gitu ya. Lihat, perhatikan, cermati saham-saham mana yang ada breakout secara teknikal. Maka boleh jadi itu sebenarnya ada breakout juga secara kinerja. Coba teman-teman perhatikan saham-saham yang melonjak tinggi
kapan awal breakout dari downtrendnya. Dan itu rata-rata saya melihat ada di bulan ketiga setiap pelaporan kuartal. Nah, di situ teman-teman perhatikan dan cek. Kalau ingin berbasis antara teknikal dengan fundamental digabung. Jadi istilahnya story-nya ada, analisis gerakannya ada juga. Terakhir pasti money management itu terserah masing-masing ya. Jadi kalau saya sih nanti melihat September ya. Kalau sekarang anggaplah Agustus itu netral lah. Netral gitu ya, karena berita sudah cukup, sudah muncul gitu, sambil menunggu lagi kinerja kuartal ketiga. Nah, sambil menunggu kinerja ketiga biasanya banyak orang yang lepas barang nih. Ini baru kepikirannya ketika saya ini aja. Oh, benar juga ya kayaknya. Contoh ya, saya berikan contoh Breeze gitu. Breeze itu naik dari 1.700 sampai 2.200 gini. Nah, muncul berita tentang laporan keuangan, mulai diturunin lagi seperti itu. Kalau muncul berita positif, orang lepas barang gitu. Big Fund lepas barang sambil nunggu periode berikutnya. Nah, teman-teman tinggal pakai aja garis down uptrend line. Misalnya sekarang Breeze di berapa supportnya. Kemarin saya bilang ke teman-teman, Breeze itu supportnya 2180 sampai 2200-an. Itu supportnya. Kalau itu ketembus ya siap-siap aja 1700 lagi atau 1800 lagi. Ternyata hari ini kan mantul dulu ya. Saya nggak tahu apakah mantul dulu atau mantul beneran atau mantul dead cat bounce gitu. Sebentar nanti turun lagi. Saya nggak tahu. Tapi yang penting sekarang ini lagi netral lah misalnya. Lagi netral, nggak ada rumor, nggak ada, berita pun udah lewat, laporan keuangan newsnya sudah ada gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau saya punya teori sekarang itu bongsor teorinya. Bongsor. Apa itu bongsor ya? Buy on gossip gitu ya, sell on rumor. Itu singkatan sore ini itu ya, bongsor. Buy on gossip, sell on rumor gitu. Jadi buy-nya ketika gosip story-nya mulai muncul, beli itu gitu. Nanti kalau sudah mulai jadi rumor itu menjelang berita gitu, baru mulai jualan. Kalau berita harus sudah habis. Kenapa? Karena biasanya berita itu cuci gudang gitu ya, cuci piring lah istilahnya kalau secara teknikal gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, ini yang ingin saya share. Ini mendadak sebenarnya, saya nggak melihat live ya. Tapi barusan tadi ada live dengan teman kita dari Sumatera, dan saya jadi tergagas gitu. Kayaknya saya harus memberikan insight ini, mumpung saya ingat gitu. Jadi terima kasih sudah hadir di sore hari ini ya. Jadi intinya kita juga bisa menjadi seorang investor jangka pendek dengan memanfaatkan 4 kali siklus laporan keuangan gitu. Jadi kita menggabungkan FATAMA, Fundamental Analysis, Technical Analysis, dan Money Management itu secara 3 bulanan dengan memanfaatkan momentum tadi. Dan kita perlu tahu misalnya tadi ya, saya berikan ya, ini juga mungkin boleh dicatat nih oleh teman-teman. Untuk full year, 1 tahun penuh, itu per 31 Desember setiap tahun, tapi laporannya itu diberi relaksasi sampai 31 Maret. Jadi istilahnya teman-teman bisa, kenapa banyak yang Desember itu banyak yang window dressing, banyak yang borong misalnya mulai beli. Kenapa? Karena nanti nunggu bulan Maret atau Februari atau Januari, karena ada juga yang Januari sudah rilis. Itu yang paling bagus sih, Januari sudah rilis, itu cepat banget gitu. Tapi rata-rata sih Maret. Itu untuk 1 tahun penuh. Nah, kemudian Maret April ini bagi saya sebagai tukang entry itu bulan yang sibuk. Kenapa? Karena Maret itu deadline untuk full year, dan April ada deadline untuk kuartal 1. Jadi dua bulan berturut itu adalah satu momen yang krusial gitu. Jadi satu sisi ini ada laporan untuk tahunan, di sisi lain sudah muncul juga laporan kuartal 1. Nah, teman-teman sudah mulai mencermati itu sebenarnya ketika akhir Maret ini sudah berpikirnya ini tahun sekarang berapa bagus nggak nih kinerjanya gitu. Nah, wait and see-nya bulan Maret. Nah, bulan Maret itu cek gitu, mana yang breakout nih. Nah, yang breakout itu kemungkinan itu yang sedang dibeli oleh fund manager atau big fund lah, orang-orang yang smart money kalau istilah almarhum Ko Asun itu. Nah, ketika masuk gitu kan, nanti perhatikan, di maintain aja, beli aja cicil gitu. Selama uptrend terus aja beli. Kalau sudah ada news berita Q1 melonjak sekian ribu %, teman-teman boleh cicil jual. Karena biasanya kalau sudah news, saatnya jualan. Sambil nunggu lagi kuartal kedua. Kuartal kedua kapan kita amatinya? Akhir Juni.
gitu. Akhir Juni kita cek mana yang breakout, Juli perhatikan newsnya, keluar laporan keuangan, mulai jual. Netral lagi, Agustus mungkin ya teman-teman boleh scalping kalau yang bisa gitu, kalau yang enggak ya wait and see. Gak harus setiap hari dan setiap bulan trading kan gitu. Nah nanti September awal kita mulai cek lagi kira-kira mana nih yang bagus secara industri, lihat juga kebijakan pemerintah. Akhir September amati mana yang breakout dari apakah dari downtrend ataukah dari sideways gitu ya. Contoh lah teman-teman bisa menemukan MTDL, ISSP itu kan bukan tanpa cerita kenaikannya. Dari awal sudah ada cerita. Dan satu lagi teman-teman yang ingin saya bagikan di sore ini adalah teman-teman tidak perlu menunggu laporan perusahaan yang difavoritkan, menunggu laporannya gitu ya, karena mungkin boleh jadi tanggalnya beda-beda, tidak sama satu sektor, tapi teman-teman bisa lihat dari temennya gitu. Kalau saya masih ingat ada pepatah ulama dulu mohon maaf, anil mar'i fas'al an qarini gitu. Kalau kamu ingin kenal seseorang, tanya temennya. Di saham juga itu bisa berlaku ya, anil mar'i fas'al an qarini gitu. Karena orang jarang ada yang mau cerita langsung kan, kita cek aja temennya gimana, tanya ke temennya. Saham pun sama. Sebagai contoh nih, ketika Krakatau Steel mengeluarkan laporan keuangan lebih duluan dari ISSP, saya sudah bisa feeling waktu itu ISSP pun akan ribuan persen nih atau ratusan persen nih labanya. Kenapa? Karena sama-sama sektor baja. Contoh lain, ketika saya mengentry laporan Indokordsa, mungkin teman-teman nggak tahu juga sahamnya apa ya. Indokordsa itu kodenya BRAM. Ketika saya menginput BRAM, ini kan saham ban ya, saham ban gitu. Dan ketika saham BRAM ini labanya naik, saya juga sudah punya prediksi GDYR sama GJTL kayaknya naik. Ternyata beneran naik. Gitu. Jadi sebenarnya ketika misalnya kemarin pun orang lagi bertanya-tanya misalnya kenapa sih Bang saham batubara belum naik, kalau saya ini kayak akan naik juga. Kenapa? Karena GEMS, Golden Energy Mines, Bayan Resources, Petrosi, kemudian ITMG, Indotama Malaya, semuanya naik. Adro PTBA memang belum merilis laporan keuangannya, tapi kita bisa lihat dari teman-temannya itu. Maka penting analisis antar saham dalam satu sektor. CPO juga bagus itu pada naik semuanya. Kalau yang nggak naik berarti dia anomali, berarti dia ada masalah dengan perusahaannya, kinerjanya sendiri. Kalau saya harus boleh sebut, tapi ini sahamnya gak liquid ya, sahamnya gak liquid nih. Jadi bukan rekomendasi, saya disclaimer on, tapi karena saya ngulik 740 lebih saham setiap kuartalnya, saya sudah tahu karakternya secara laporan keuangan, ada yang telat, ada yang cepat gitu. Contoh di CPO, orang mungkin terfokusnya LSIP, kemudian SIMP atau AALI ya, itu memang leadernya di situ. Tapi ada satu saham yang orang nggak tahu ya, sepi banget, dan saya pun nggak beli. Saya nggak punya teman-teman, tenang, saya bukan pom-pomers. Saya ngasih kail dengan file gitu ya, bukan ikan doang, karena ikan adalah kode saham. Tadi ya saya balik ke CPO yang labanya fantastis naik sebenarnya adalah Sampurna Agro. Coba cek nanti. Nah, tapi besok jangan berebut ya. Ini kan nggak liquid. Belum tentu cocok dengan profil risiko teman-teman. Tapi karena nggak rame, nggak di blow up, justru saya suka dengan saham itu. Tapi saya nggak beli. Kenapa? Karena nggak cocok dengan profil saya, kan gitu aja. Seperti tadi ada ya, yang tadi live dengan saya itu kan nanya, Mang BCA gimana ya? Saya nggak beli BCA lah. Gitu. Atau ada yang nanya, Mang gak ikut BABP kayak Ustadz? Oh enggak gitu. Kenapa ya? Saya punya prinsip, saya gak bisa beli saham itu semudah itu kalau saya. Jadi tidak semua saham harus saya beli, tidak semua saham harus saya miliki. Saya punya stock universe sendiri, saya punya preferensi sendiri. Yang paling penting bagi saya preferensinya adalah saham itu harus syariah ya. Tapi saya menghormati teman-teman yang memang misalnya masih beli saham yang saya nggak masalah. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak bisa ngejelasin saham BCA, saya nggak bisa jelasin saham MLBI, itu karena pilihan seperti itu. Oke ya, naon deh. Suka nanya. Saya punya waktu 10 menit lah buat bertanya ya. Jadi intinya tadi ya, ini adalah ilmu baru nih ceritanya.
hasil pengalaman saya dan pengamatan saya, ternyata memanfaatkan siklus laporan keuangan itu bisa menjadi cuan lebar buat kita. ISSP kalau yang beli dari 250-an atau ketika breakout di 270-an, tadi 360 loh. Gitu. Itu kan udah berapa tuh? 90 atau 100 poin lah dapatnya. Mungkin sekitar 50% dapat gitu. Atau misalnya yang beli dari 100 gitu. Nah, ada yang nanya nih. Mang kertas suram. Oke, saya mau cerita rumus yang apa ya? Kalau teman-teman ingin investasi, bukankah teman-teman cari saham yang diskon? Itu satu. Yang kedua, bukankah teman-teman cari saham yang nilainya Mercy, harganya Avanza, kan gitu ya ceritanya. Tapi paling tidak ya tadilah. Contoh, kertas memang harga dunianya turun. Tapi diakui atau tidak, sekarang saham duo kertas, Tekim dan INKP adalah dua saham LQ45 yang paling murah valuasinya dan orang ninggalin. Saya kontrarian, tapi saya nggak mau ngajak banyak orang karena orang nggak mau kalau kontrarian, pinginnya cepet naik kayak DMMX, pinginnya cepet naik kayak DCI yang nggak syariah itu. Nah, kalau saya sih punya prinsip sendiri kan, tidak semua saham harus seperti DMMX, tidak semua saham harus seperti misalnya apalagi banyaklah saham-saham teknologi sekarang ya. Oke, kalau saya baca lagi pertanyaan lainnya. Mang, kalau akhir-akhir ini direkomend dari Kang Nabil. Ini Bang Nabil dari Lombok bukan ya? Mang, kalau akhir-akhir ini rekomendasi emiten boleh di-sharing, yaitu karena saya kan jarang ngasih rekomendasi ya. Jadi ya mau aja gitu kalau bikin video ya yang lagi saya ada di pikiran, kayak ini video bikin aja gitu. Karena teman-teman, saham itu hanya secuil episode kehidupan kita. Jangan sampai saham menjajah jiwa teman-teman. Oke. Oke, Kang Rizky sudah saya jawab tadi tentang kertas. Kalau berani ya beli cicil. Tapi kalau pingin langsung uptrend, gini, saya punya pedoman juga dari guru saya yang lain. Kalau teman-teman, saham itu ibarat nyegat busway kalau di Jakarta. Kalau di kampung di saya seperti ini kan nggak ada busway ya. Ojek pun susah gitu. Ke kota pun jauh lumayan ya. Tapi kalau di kota, kita kan sudah ada jadwalnya ya. Sudah ada jadwal busway misalnya di koridor Bendungan Hilir yang mau ke Lebak Bulus itu sudah ada jadwal jamnya jam berapa gitu. Nah, teman-teman boleh milih ketika teman-teman mau naik ke misalnya jurusan Lebak Bulus itu jadwalnya jam 10.50, teman-teman boleh datang ke situ jam 10-an boleh dengan nunggu 50 menit. Dan teman-teman juga boleh datang 10.20 boleh juga. Atau ada juga teman-teman, saya mah nggak mau lama mang, 10.45 aja saya ke situ. Supaya yang minimal langsung naik lah, gak lama nunggunya. Nah, saham pun sama. Saham itu ibarat busway. Teman-teman mau pilih jam 10 datangnya, jam 10.45, jam 10.20 atau jam 10.45, itu terserah teman-teman. Itu yang saya sebut sebagai candlestick menuju resistance. Misalnya gini, MA10 itu adalah cara untuk mengetes apakah ini sudah mulai uptrend atau tidak. Nah, teman-teman boleh beli cicil di bawah ketika masih downtrend, ketika masih di bawah MA, atau teman-teman nanti aja belinya pas tembus MA. Nah, itu adalah tipikal orang nanti aja busway-nya udah deket saya beli. Saya datang ke halte-nya. Nah, teman-teman mau milih jadi yang mana? Itu silahkan gitu. Seperti itu. Jadi intinya semua kembali kepada pilihan masing-masing ya. Nah, kalau saya boleh saran gitu, itu tergantung tipikal teman-teman. Kalau teman-teman sukanya ingin cepat ikut yang naik ya jangan lama-lama gitu ya. Jangan dikonsolidasi belinya nanti aja pas breakout. Contoh, PTBA boleh aja beli tadi. Boleh aja beli dari sejak kemarin. Tapi mungkin kalau yang momentum trader atau misalnya yang nunggu akan belinya di setelah 2400 karena itu ada EMA 200 di situ. Karena konon katanya bull itu hidup di atas EMA 200 dan bear itu hidup di bawah EMA 200 secara teknikal ya. Secara teknikal. Jadi kalau teman-teman nanti dapat di atas 2400 ya silahkan saja, berarti itu udah confirm dia naik di atas EMA 200. Tapi kalau teman-teman pakai garis downtrend line, sebenarnya sekarang sudah menembus itu. The breakoutnya hari ini dengan volume yang lumayan besar. Ada juga yang nabung dari bawah, tidak masalah. Semua kembali ke kebutuhan teman-teman. Oke, itu ya. Terus saya jawab Mas Gilang Almeida, salam kenal.
Sebenarnya saham share di IHSG itu proses sharingnya gimana? Itu nanti boleh dicek di bit.ly/tentang saham. Nah, saya sudah buatkan short linknya. bit.ly/tentang saham. Di situ saya jelaskan tentang apa itu saham, mekanismenya seperti apa ya. Bang Nabil lagi, BRIS dan BTPS ya, udah pernah saya bahas di video, silahkan tonton di video sebelumnya. Di antara 4 saham bank syariah, BTPS, BRIS, BANK, dan PNBS, yang paling bagus net imbalannya adalah BTPS. Tapi dari sisi apa ya, BRIS itu lebih menang dari siapa saya lupa ya, dari ROE juga BTPS. Pokoknya di antara 4 bank itu secara profitabilitas tentunya BTPS, tapi secara exposure, secara market caps itu pastinya BRIS, nggak ada lagi ya, seperti itu. BANK itu hanya isu bank digital aja. Kalau teman-teman seorang fundamentalis mungkin tidak akan terlalu melihat BANK dan PNBS. Oke, sekali lagi jawab juga Mas Amirul ya, PNBS seperti itu gambarannya. Pakai teknikal aja kalau PNBS ya. Kalau lagi turun kemudian bertahan di support, cicil beli. Udah tembus 150-an jual dulu kan, seperti itu ya. DMMX sudah saya bahas tadi. Apalagi nih pertanyaannya? LSIP mungkinnya Mas Salim, bukan LSPI. LSPI mah London School Public Relation. Indonesia dong. LSIP itu saham CPO dan mungkin hari ini juga ikut naik komoditi ya, karena LSIP dan CPO dan batubara sekarang naik. Tapi teman-teman, sekali lagi untuk saham komoditas itu saya tidak rekomendasikan untuk investasi. Kenapa? Karena saham komoditas, sepanjang saya belajar saham di bursa, saham komoditas itu sifatnya siklikal dan itu temporer gitu. Kalau lagi hype ikut, kalau lagi jatuh tinggalin, itu komoditas. Lo Keng Hong pun sama. Kalau teman-teman mengidolakan LKH itu spesialis komoditas dan beliau masuk ketika sahamnya lagi dibully gitu. Ketika sudah mulai naik dia jual, kalau sudah price in dia jual, terus terlepas setelah itu naik lagi. Kalau benar-benar ingin meniru LKH, contoh dia beli Indi ketika harga 100 rupiahan. Dan kalau harus saya cerita, saya pernah ngobrol ini dengan Pak Lo Keng Hong. Saya sering mengulang cerita ini. Waktu itu saya menemukan 2 saham yang nilainya itu VBV-nya itu 0,0 sekian. Bayangkan 0,0 sekian. Indi dan BRPT di harga 100-an. Kemudian saya tanya ke Pak LKH, saya japri lewat WA, kalau Bapak menjadi saya, Bapak akan milih mana? Indika Energi atau BRPT? Terus dia jawab, Indika aja, Sep. Karena Indika itu saya tahu grupnya, karena saya sudah punya PTRO. Karena PTRO, Indika, Doit, dan MBSS itu kan satu afiliasi ya. Kenapa gak BRPT ya? Saya lebih suka Indika. Dua-duanya sama, kondisinya sangat lagi murah gitu. Setelah itu Indika keberapa saya nggak tahu, 2.000 atau 3.000 dari 100 itu. Tapi saya nggak bisa beli ketika harga 100 karena sahamnya bukan syariah. Sekali lagi, syariah itu bagi saya prinsip utama. Itu ya teman-teman, tahun 2017 tuh, 2016-2017. Jadi tugas teman-teman adalah sama, ketika saya menemukan INKP Tekim pun di harga 1000-an, tapi saya nggak beli karena belum masuk isi. Memang rata-rata ketika menarik itu ada yang ketika tidak masuk isi gitu. Kenapa? Karena utangnya lagi banyak biasanya, lagi ekspansi. Sekarang INKP Tekim utangnya rendah loh. Tapi ya harganya sudah lewat naiknya gitu. Ya saya mungkin sebentar lagi ya teman-teman. Terima kasih nih udah menemani saya di sore ini. Kang Ireza, saham syariah yang lagi disupport apa Mang? Saya harus screening dulu ya. Harus screening dulu, tapi kemarin sih yang disupport tuh ya yang sideways atau yang konsolidasi ya seperti PTBA ini, tapi sekarang udah naik kan ya. Atau teman-teman cari lagi nanti yang pokoknya gini aja, yang lagi ditinggalin orang. Cari kalau disupport itu kan yang lagi ditinggalin orang, yang lagi oversold gitu, yang lagi jatuh, yang lagi ini. Contoh saham-saham properti teman-teman boleh liatin sekarang. Gitu, cari aja. Tapi ya kalau pingin gak lama nanti aja masuknya pas breakout gitu. Tapi kalau mau nyicil ya dari sekarang, kayak misalnya saham-saham konstruksi, saham-saham properti kan sekarang lagi ditinggalin. Memang agak lama recovery-nya, tapi kalau misalnya ingin nabung dari bawah ya itu gitu. Tapi kalau pingin ikut tren gitu, ikut yang lagi naik ya cari yang lagi uptrend apa. Yang penting sahamnya syariah. Contoh tadi ada yang mention MNCN gitu kan, karena mungkin BABP-nya anjlok, pindah dulu ke MNCN atau apalah, saya nggak tahu. MTEK ada news. Oke, saya belum baca newsnya apa, tapi setahu saya MTEK kinerjanya biasa aja sih ya, gak fantastis menurut saya. ABM bukan saham syariah, saya nggak bisa jawab. Oke, BRIS makin turun, saya nggak tahu berapa tadi close-nya, tapi setahu saya tadi hijau kok. Hijau. Kalau nyebut makin turun berarti belinya di atas. Kalau saya kan belinya di 1.800. Jadi aman.
PTDU, saya nggak tahu PTDU ini perusahaan apa, kalau nggak salah itu Jaya Uber ya, apa ya, saya lupa, konstruksi atau apa masuknya ke infrastruktur gitu. ARB berjilid-jilid, saya nggak tahu under value-nya belum. Gini teman-teman, belum tentu saham yang sudah ARB berjilid-jilid bahkan digocap sekalipun itu under valued. Bahkan ada yang Rp50 tapi harganya lebih mahal daripada Unilever secara valuasi. Jadi mendingan beli Unilever yang salah lagi dibully sekarang daripada beli yang ngegocap itu, karena secara pairnya pun lebih mahal dari Unilever, PBV-nya lebih mahal dari Unilever, tapi harganya gocap. Ya, tidak semua harga gocap itu worth it gitu ya. Gak semua saham gocap itu menjanjikan keuntungan, yang ada menjanjikan kebuntungan. Jadi tidak semua yang lagi turun itu teman-teman bisa beli, tapi lihat lagi nilai bukunya berapa, kinerjanya berapa gitu ya. Oke, itu saja mungkin 2 Indofood dari Mbak Yanti ya, tadi Kang Zaki ya, nanti saya cek dulu PTDU-nya. Mungkin ada usulan kalau misalnya ingin live setiap hari apa, boleh nanti ya cerita di bawah. Saya sih bisa aja ngobrol saham apapun gitu ya, karena setidaknya secara fundamental saya entry semua gitu. Jadi saya bisa cerita ini yang lagi labanya bagus, yang lagi turun, yang lagi ada masalah gitu dan seterusnya. Itu bisa saya bantu. Tapi kalau dari teknikal saya harus lihat chart, karena saya berarti harus ngecek 740-an chart ya. Seperti itu. Oke. Untuk ECBP dan INDF sekali lagi, ICBP juga gini teman-teman. Ini tips terakhir di sore ini. Kalau sahamnya masuk LQ45, market caps-nya besar, maka cara yang paling cocok untuk dilakukan adalah beli di support, jual di resist. Jangan berharap multi bagger di saham LQ45. Jangan berharap multi bagger di saham-saham big caps. Kenapa? Karena untuk menggerakkan satu papannya saja itu butuh triliunan, teman-teman. Ya, kalau ISSP bagger itu gampang. MTDL bagger itu gampang. Apalagi saham-saham digital yang secara valuasi kita juga mahal banget gitu. Itu gampang karena ya ringan lah, geraknya ringan gitu. Tapi kalau TLKM misalnya apalagi TLKM, Unilever dan seterusnya, ya pasti mikir-mikir dulu tuh buat naik gitu ya. Nah, intinya kalau saham LQ45 saya sarankan teman-teman belinya ketika support dan jual di resist. Contoh, ICBP ini sekarang di support area loh. 7.900, 8.000, 8.100 itu kan support. Resistnya 8.800, 8.900. Nanti kita memanfaatkan support resistance aja itu kan udah 10%an teman-teman. Kalau bisa diulang 3 kali dalam setahun sudah 30%. Itu setara dengan 6 tahun deposito. Jadi saham itu menjanjikan potensi yang besar untuk menumbuhkan aset kita. Tapi kalau sudah muncul keserakahan di situ, ingin multi bagger, ingin cepat arah, ingin arah berjilid-jilid, contohnya adalah saham Buka hari ini yang nggak bisa arah berjilid-jilid. Maka tadi ada meme, Buka itu menyerahkan ke Goto. Nah, Goto sekarang yang stres, harus arah bagaimana supaya tidak malu seperti Buka katanya. Sekali lagi, risiko adalah rezeki. Teman-teman lah harus menentukan itu. Jangan ingin cepat kaya, karena mungkin itu hanya mimpi. Tapi rasional. Jadi saya selalu mengatakan, tetaplah warok dan waras ketika di pasar. Karena hanya dengan warok dan waras kita tidak mudah tertipu oleh dunia. Terima kasih. Saya Amsi dari Syariah Saham. Semoga bermanfaat buat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.